Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para santri sekalian, insyaallah kita hari ini akan membicarakan tentang sedekah ya. Biasanya tempat kita disebut dengan sedekah. Apa sih pengertian sedekah itu? Sedekah ialah penyerahan ya. Penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan ya. Nah, di sini kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi kalau sedekah itu biasanya mereka memerlukan. Semata-mata mengharap ridha Allah. Ya. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya itu adalah sunnah muakkad ya. Tapi terkadang juga bisa menjadi wajib kalau misalnya orang tersebut memang benar-benar membutuhkan daripada bantuan. Misalnya dia belum makan beberapa hari ya. Kita memang ada rezeki. Nah, jadi kita menyelamatkan nyawanya. Kemudian dalil ya, untuk dalil itu bisa kita lihat di dalam surat Yusuf ya. Kita ambil yang itu aja. Nanti kalian bisa lihat dalil-dalil yang lainnya di buku kalian ya. Dalam surah Yusuf ayat 88. Di situ disebutkan wa tasaddaqa alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kata Allah, bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, demikian. Kemudian apa sih rukun yang harus ada daripada sedekah tersebut? Jadi rukunnya yang pertama itu adalah orang yang memberi. Jadi orang yang memberi sedekah itu harus ada. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang diberi. Dan ketiga itu ijab dan kabul. Dan keempat itu barang yang diberikan. Nah, jadi harus ada barangnya ya. Namun kalau secara arti luas bisa juga itu maknanya bukan hanya sekedar barang. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath ya. Di antaranya sedekatin jariyah. Di sini kan disebutkan kalimat sedekah jariyah. Itu berupa sedekah kita yang dulu pernah kita berikan untuk kepentingan yang terus berlanjut sampai kita meninggal, barang tersebut masih dimanfaatkan. Nah, maka itu pun akan memberikan manfaat kepada kita walaupun kita telah meninggal. Nah, ini kan secara umum terus berlanjut sedekah tersebut. Nah, ada juga yang berupa sekedar makna ya, artinya memberikan kepada seseorang namun bukan hanya berupa harta ataupun benda, seperti ketika kita tersenyum dengan sahabat kita ataupun sesama muslim,
maka tersebut itu disebut juga dengan sedekah. Kemudian kita tahu tadi apabila kita mengerjakan daripada sedekah ini, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melanggar daripada persyaratan ataupun kita membuat suatu kesalahan daripada pemberian ini, maka akan batal lah daripada pahala tersebut. Kesalahannya seperti apa? Itu bisa kalian lihat dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian batalkan, hapuskan daripada pahala sedekah kalian. Dengan cara apa? Bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit. Nah, mengungkit-ungkit sedekah tersebut atau menyebut-nyebut, ya pamer. Wal adha, kemudian menyakiti hati daripada ataupun perasaan dari yang menerima sedekah tersebut. Perumpamaannya seperti apa? Allah sebutkan di situ, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu seperti orang yang contohnya ya, seperti orang yang berinfak akan hartanya, kemudian dia karena riya kepada manusia, ri'a annas, wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah. Nah, maka perumpamaan yang seperti itu tadi contohnya ya. Kemudian perumpamaan seperti itu, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Di sini kata Allah, orang yang bersedekah riya ya, maka orang tersebut seperti batu yang licin. Kemudian di atasnya ada tanah, alaihi turabun fa asabahu wabilun fatal, fa asabahu wabilun fatarakahu solda, ya seperti itu. Maka seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, nah lalu bersihlah dia, tidak ada bertanah lagi. Nah, kenapa? Karena ditimpa hujan, jadi dia tidak mempunyai tanah lagi di atasnya. Sama seperti itu orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya, kemudian dia menyakiti daripada yang menerimanya, maka hal tersebut akan bagaikan tanah yang di dalam ataupun yang di atas daripada batu tadi, sehingga tidak memiliki lagi pahala, tidak ada lagi tanahnya di situ, seperti licin lah. Nah, seperti itu juga kalau kita mengungkit-ungkit dan menyakiti, maka terhapuslah daripada pahala tersebut. Bukan berarti kita tidak boleh bersedekah secara terang-terangan ataupun seharus sembunyi-sembunyi terus, tidak. Terkadang juga kita bisa sedekah terang-terangan, ya, artinya dilihat banyak orang, nah, tapi hati kita yang dikontrol ya. Kemudian itu pun bisa sebagai motivasi ataupun pengajak bagi orang lain supaya mau juga untuk bersedekah. Sirru alaniyah, nah, baik itu secara sir maupun secara terang-terangan. Ya baik, para santri, sampai di sini dulu. Untuk selebihnya bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.